Kita lanjut part 3-nya ya. Walaupun tidak langsung disuruh mengajar, tapi melakukan penelitian-penelitian. Bagi hakim tugas ini suatu tantangan, sebab itu diterimanya dengan senang hati. Nanti, waktu sudah di tingkat akhir ia diminta memberikan kursus kilat, semacam bimbingan, bagi mahasiswa-mahasiswa baru, yang rata-rata lemah dalam matematika. Hanya saja ketika di tingkat 3, matematika pernah ditinggalkannya, karena ada tawaran untuk menjadi asisten ilmu tanah. Tawaran ini pun diterimanya sebab ia melihat adanya kesempatan untuk menjadi ahli kimia lewat bidang ilmu ini. Keputusannya ini sempat membuat dekannya geram. Dekan itu artinya pemimpin fakultas ya. Saya tahu kenapa kau mau pindah. Karena di matematika tidak ada guru besar, kata Profesor Dr. Insinyur Tojib Hadiwijaya, dekan fakultasnya. Guru besar Van Herk waktu itu memang sudah pulang ke negerinya. Boleh kau cari pengalaman di ilmu tanah, tapi nanti kau harus kembali ke matematika. Tojib dekannya itu tidak main-main dengan kata-katanya. Begitu hakim lulus, dengan cum laude tahun 1958. Cum laude itu penghargaan yang diberikan pada mahasiswa yang sudah lulus ya. Kepadanya langsung disodorkan jabatan dosen luar biasa, karena ia mahasiswa dengan status tugas belajar bidang matematika. Karena kesibukannya makin bertambah, asisten di ilmu tanah akhirnya dilepaskannya. Salah memasukkan rumus. Waktu masih kuliah, Hakim juga menyambi dengan mengajar di Sekolah Pertanian Menengah Atas dan Akademi Pertanian Ciawi untuk menambah uang sakunya. Cukup banyak yang didapatnya, bahkan lebih banyak dari penghasilan seorang sarjana yang menjadi dosen. Celaka, kalau nanti saya lulus, belum tentu saya bisa mengajar di sini. Gajiku bakalan jadi lebih dikit. Lebih baik tidak lulus saja deh. Tuturnya seraya tertawa geli mengulang pikirannya 30 tahun yang lalu. Tentu saja dia tidak bersungguh-sungguh. Pada tahun 1961 Hakim mendapat tugas belajar lagi. Kali ini ke luar negeri untuk mengambil gelar doktor di Department of Experimental Statistics di North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat. Saya tidak mau mengambil matematika murni karena saya ingin menerapkannya untuk bidang pertanian. Katanya tentang bidang yang dipilihnya hampir saja gagal gara-gara salah memasukkan rumus ke dalam komputer. Untunglah setelah mengajukan permohonan yang ditulisnya dalam bahasa Inggris yang bagus, ia diberikan perpanjangan waktu 1 semester lagi dari jatah 3 tahun yang diberikan. Kesalahan itu akhirnya dapat diselesaikannya hanya dalam 2 bulan. Kembali ke Bogor Hakim, langsung diangkat menjadi dosen tetap. Karirnya cepat melejit. Tahun berikutnya, ia sudah dipercayakan memegang jabatan sebagai pejabat dekan dan diteruskan sebagai dekan Fakultas Pertanian sampai tahun 1969. Tahun 1972 ia dilantik menjadi guru besar statistika dan genetika kuantitatif, lalu menjadi Direktur Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor, Direktur Sekolah Pascasarjana. Terakhir dilantik sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor sejak tahun 1978, yang diangkat lagi tahun 1982. Tugasnya di bidang administrasi, termasuk yang di luar IPB, menyita banyak waktunya hingga tak ada lagi kesempatan untuk melakukan penelitian. Sebagai ilmuwan, mulanya ini sempat membuatnya merasa berdosa. Menurut katanya sendiri, ia baru sempat membuat 6 tulisan ilmiah. Saya jelasin dikit ya. Tulisan ilmiah adalah hasil pengamatan, penelitian ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenamnya dipublikasikan di gelanggang internasional, antara lain dimuat di Biometrics dan International Rice Newsletter. Barangkali itu sebabnya, mengapa bekas guru besar pembimbingnya di Raleigh selalu menanyakan apa saja yang sudah dikerjakan Hakim. Sebagai ahli statistika, setiap kali mereka bertemu, saya jelasin sedikit ya, statistika itu artinya mengumpulkan data, menganalisis data, mengolah data, dan menyajikannya. Jadi ahli statistika menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah di bidang tertentu. Sebenarnya cukup rumit ya, tapi itulah gambaran besarnya. Soalnya, gurunya itu tidak pernah lagi membaca tulisan hasil penelitian Hakim. Profesor itu pun tertawa ketika pada suatu pertemuan ia diberitahu kalau Hakim kini sudah jadi rektor. Biar pada tahu ya, rektor itu adalah pemimpin tertinggi pada sebuah universitas atau institut dengan masa jabatan 4 tahun. Padahal hampir semua sarjana yang pernah mendapat bimbingannya menjadi ilmuwan terkenal. Hanya Hakim seorang yang menyimpang dari jalur. Cerita tentang Andi Hakim kita lanjut di part 4 ya.